Tuhan Yesus selalu menolongku, tak pernah sekalipun Dia kecewakanku. Walau terkadang seakan terlambat, tapi campur tangan-Mu selalu terlihat. Tuhan Yesus selalu membelaku, tak pernah sekalipun Dia meninggalkanku. Walau semua orang dapat berubah, kasih setia-Mu berlaku selamanya. Selamanya ku sembah, Engkaulah Bapa-Ku yang aku percaya. Engkaulah Bapa yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Selamanya ku sembah, Engkaulah Bapa-Ku yang aku percaya. Engkaulah Bapa yang tak pernah berubah, kasih-Mu kekal selamanya. Tuhan Yesus selalu membelaku, tak pernah sekalipun Dia meninggalkanku. Walau semua orang dapat berubah, kasih setia-Mu berlaku selamanya. Selamanya ku sembah, Engkaulah Bapa-Ku yang aku percaya. Engkaulah Bapa yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Selamanya ku sembah, Engkaulah Bapa-Ku yang aku percaya. Engkaulah Bapa yang tak pernah berubah, kasih-Mu kekal selamanya. Kasih-Mu kekal selamanya. Tuhan Yesus selalu menolongku, tak pernah sekalipun
dia kecewakanku. Walau terkadang seakan terlambat, tapi campur tanganmu selalu terlihat. Tuhan Yesus selalu membelaku, tak pernah sekalipun dia meninggalkanku. Walau semua orang dapat berubah, kasih setiamu berlaku selamanya. Selamanya ku sembah, Engkaulah Bapakku. Shalom. Selamat datang dalam persekutuan ibadah minggu pagi ini. Liturgi yang kita gunakan adalah tata ibadah Hari Doa Syukur Alkitab. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah saat ini disampaikan oleh hambanya Pendeta Manase Derandan STH. Manusia seringkali memikirkan segala sesuatu dari sudut pandangnya, bukan pada rancangan Tuhan, dan karenanya diperlukan hikmat memahami rancangan Allah agar kita menyadari dengan sungguh bahwa sebagai pengikut Kristus kita harus siap menjalankan rencana dan rancangan Tuhan serta belajar memikirkan yang dipikirkan Allah, bukan berdasarkan pikiran manusia. Mengawali ibadah kita, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita melakukan Kidung Muda-Mudi 58, This is the Day. Harinya Tuhan
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kasih-Nya besertamu sekalian. Besertamu juga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sungguh kita menyadari bahwa kita sering mendukakan hati Tuhan, baik yang kita sengaja maupun yang kita tidak sengaja. Dan karena itu, saudara-saudara, sesungguhnya Kristuslah jalan kebahagiaan yang sejati. Namun betapa sulitnya kita yang telah ditebus oleh Kristus dapat menampakkan kehidupan yang sungguh taat dan setia bergantung kepadanya dan melakukan firman-Nya. Kita lebih senang menikmati kebahagiaan duniawi yang sementara. Kita lebih senang hidup dalam keberdosaan kita dengan mengandalkan diri sendiri dan tidak mengandalkan Allah. Bukan tidak pernah memikirkan, bahkan tidak pernah memikirkan apa yang dikehendaki Allah. Karena itu, mari dengan rendah hati kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Tuhan, inilah kami yang datang kepadamu, mengakui segala dosa kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Bila ku renung
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Yeremia 33 ayat 8. Amin. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku ku nyatakan kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Wahai insan datanglah, mari sambut kasih-Nya, ingat akan janji-Nya, kasih besar. Yesus telah memanggilmu, simak suaranya merdu, dan serahkan hatimu, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru dari Injil Matius pasal 16 ayatnya yang ke-23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bermazmur dari Mazmur 26 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur 26 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Di atas judul Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan, dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, Sebab aku telah hidup dalam ketulusan, kepada Tuhan aku percaya. dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku tidak duduk dengan penipu, Dan dengan orang munafik aku tidak bergaul.
Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat. Dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah, Lalu berjalan mengelilingi mesbah-Mu ya Tuhan. sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring. Dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Dan pada tempat kediaman-Mu bersemayam. bersemayam. Amin. Sanda pengertina opuan, belanda lulang belulama, sialan tutungah tupenaku, kugana sai komi opuan. Sandak nabong sudina, sudi batengku siapenangku, ontong tibayo diolindoku, mintu naga osokanami. Saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Bacaan untuk lektor 1 dari Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 15. Bacaan lektor 2 Roma 12 ayat 9 sampai 21 dan bacaan untuk pelayan firman dari Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28 yang juga sekaligus menjadi bahan utama kita pada hari ini. Ya, kita siapkan semua, dan kalau kita sudah siapkan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa. Kami sudah berhimpun di rumah-Mu yang kudus ini, pertanda bahwa setiap kami yang hadir datang dengan segala kerendahan hati untuk menyatakan ketaatan dan kesetiaan kami menyembah Engkau di gedung gereja ini. Dan dalam perhimpunan ini Tuhan, kami hendak membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, hadirlah bersama-sama dengan kami, sehingga apa yang kami dengarkan dari firman-Mu tetap menjadi bagian hidup kami. Saatnya kami akan membaca firman-Mu. Kuasailah kami ya Tuhan, materaikan firman-Mu itu dalam hati, pikiran, dan hidup kami. Dan inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Firman yang hidup, kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Pembacaan kita dari Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai ayat 15. Firman Tuhan, adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala,
tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengera-pengera mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Bagaimanakah tentang namanya?' Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kukatakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kukatakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Amin." Pembacaan kita selanjutnya dari Roma 12 pasal 9, Roma 12 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-21. Roma 12 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-21. Di bawah perikop nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang yang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu,
berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi marilah Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Jemaat disilakan berdiri. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita lanjutkan pada pembacaan kita yang ketiga dari Injil Matius pasalnya yang ke-16 ayat 21 sampai 28. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya.
Demikian pembacaan kita. Berbahagialah ibu bapak, saudara dan saya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, lalu firman itu kita terus berupaya untuk memeliharanya dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Kurre sumanga puang. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, tentu kita bersama-sama yang hadir pada jam ibadah ini terus menyampaikan syukur kita kepada Tuhan bahwa saat ini masih ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kemudian kita datang memberi diri untuk menyembah Tuhan dalam ibadah ini dengan satu pokok penekanan: belajar memikirkan yang dipikirkan Allah. Ya, dan dalam kaitan dengan ini Bapak Ibu saudara-saudara, ya ketika kita ingin melibatkan orang untuk memikirkan sesuatu yang ada dalam pikiran kita atau yang ada dalam benak kita, lalu kemudian orang mengatakan, pikirkankah? Ya. Dengan begitu Bapak Ibu saudara-saudara, sesungguhnya orang itu tidak mau mengambil bagian. Ya, dengan apa yang sedang kita gumuli. Ya, dan mungkin saja Bapak Ibu saudara-saudara ada juga ya orang Kristen yang mengatakan demikian ketika misalkan majelis gereja atau pengurus OIG atau setiap anak-anak Tuhan yang mengambil peran dalam gereja Tuhan, ya lalu kemudian ya mengajaknya untuk kemudian berpartisipasi untuk hal-hal yang dimaksudkan, ya maka sering ada ungkapan ya seperti itu. Tapi saya yakin dan percaya kita semua yang hadir ini ya tidak pernah terlintas dalam pikiran kita. Ya mengapa? Karena kita memahami benar ya bahwa setiap kita yang hadir ini ia adalah orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan, ditempatkan di dunia ini untuk kemudian memikirkan apa yang telah dirancangkan, apa yang direncanakan oleh Tuhan. Ya, kita bukan disuruh untuk belajar dari apa yang Tuhan pikirkan atau yang ada dalam pikiran Tuhan, tetapi apa yang Tuhan pikirkan, yaitu rencana-rencananya atau rancangannya ya bagi umat manusia dan dunia ini. Ya, tidak ada orang lain yang Tuhan berikan kepercayaan untuk itu selain Bapak Ibu, saudara dan saya, bersama dengan saudara-saudara kita yang lain. Baik yang ada dalam lingkungan pelayanan Gereja Toraja, juga pada ya saudara-saudara kita yang ada di ya gereja-gereja yang lain. Ya, bahwa tugas bersama ini adalah tugas kita sebagai gereja, sebagai umat Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan saya masih muda, ya, atau saya sudah tua. Ya, tetapi ya dari semua fase ya usia itu Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk kemudian kita berkarya bagi kemuliaan-Nya. Nah, melalui bacaan utama kita pada hari ini dikatakan bahwa sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Sejak waktu itu, sejak kapan yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan ialah
sejak ketika Petrus menyatakan pengakuannya atau menyatakan jawabannya terhadap pertanyaan Yesus yang mengatakan, "Kalau kamu, siapakah aku ini?" Ya, kalau murid-murid yang lain kan menjawab, mereka mengatakan, "Oh, Tuhan Yesus, ada yang mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan bahwa ya engkau ya adalah Nabi Elia. Dan bahwa engkau adalah Nabi Yeremia. Ya, dan salah satu nabi yang diutus oleh Tuhan." Ya, jadi Yesus pada waktu itu oleh masyarakat umum ya menempatkan Yesus itu ya menjadi ya utusan Tuhan yang lebih ya tinggi dari utusan-utusan yang lain. Hanya sebatas itu. Tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa Yesus yang akan datang ini akan melaksanakan apa yang ia telah pikirkan, apa yang ia telah rencanakan bagi keselamatan umat manusia dan dunia. Ya, sehingga jawaban-jawaban tadi seperti itu karena apa? Ya karena harapan besar orang Yahudi ialah bahwa Mesias yang akan datang itu akan membebaskan mereka dari penindasan atau penjajahan ya dari Kaisar Romawi. Ya, supaya dengan itu mereka bebas untuk ya mengatur diri mereka sendiri, termasuk ya membayar pajak. Ya, mereka tidak bisa lagi membayar pajak kalau ya lepas dari kekaisaran Romawi dan beberapa hal yang lain yang mereka harapkan. Ya, dan karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, berdasarkan pada pengakuan Petrus bahwa engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup, isi dari pengakuan itu yaitu bahwa Mesias itu adalah ya anak Allah yang hidup. Ya, lalu kemudian setelah mendengar pengakuan Petrus mewakili teman-temannya yang lain, lalu kemudian sejak itu Yesus terbuka. Ya, Yesus terbuka kepada murid-muridnya siapa dia yang sebenarnya dan apa yang akan ia alami sesungguhnya. Bahwa yang akan ia alami bukan seperti yang diharapkan oleh mereka. Bukan seperti yang mereka pikirkan. Mereka hanya memikirkan diri sendiri. Ya, sebagai bangsa terjajah pada waktu itu, ya yang mereka pikirkan ialah supaya mereka ya lepas secara lahiriah. Ya, dan bukan memikirkan ya kebutuhan umat manusia secara keseluruhan. Ya, bahwa umat manusia sesungguhnya membutuhkan apa yang disebut dengan rancangan dan rencana Tuhan, rancangan damai sejahtera atau ya rancangan keselamatan itu sendiri. Ia mulai terbuka. Ya, sehingga murid-murid pada waktu itu ya sedikit tidaknya mereka sudah mengetahui tentang hal itu. Ya, tetapi sebelumnya Bapak Ibu saudara-saudara, apa reaksi? Ya, dari murid-muridnya ketika Yesus mengatakan kepada mereka bahwa sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Mengapa ke Yerusalem? Dan mengapa bukan ke kota Yeriko atau kota-kota yang lain yang ada di sekitar situ yang lebih dekat dari kampung halamannya? Ya, kita tahu Bapak Ibu saudara-saudara bahwa Yerusalem itu bagi umat Tuhan ya adalah pusat peribadahan. Ya, di situ bait Allah, satu-satunya bait Allah, tidak ada bait Allah yang lain. Ya, dan setiap ya umat Tuhan baik itu di Yerusalem maupun yang berasal dari ya berbagai negara. Ya, paling tidak setiap tahunnya anak yang berumur 21 tahun itu sudah harus diwajibkan untuk datang di Yerusalem. Untuk apa? Ya, untuk ya berkeliling bersama-sama lalu kemudian menyatakan ibadah kepada Tuhan di sekitar tabut. Iya, pada waktu itu. Atau di sekitar bait Allah di mana tabut perjanjian ada di dalamnya.
sebagai simbol kehadiran Tuhan buat umat Tuhan. Nah, selain itu Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang datang ke Yerusalem itu bukan datang dengan tangan yang kosong. Ya, tetapi yang pertama-tama mereka bulatkan hati mereka, hidup mereka, untuk kemudian mereka persembahkan kepada Tuhan, ya sekaligus ya sebagai wujud pernyataan ketaatan dan kesetiaan mereka. Mereka lalu kemudian mengambil hewan menjadi korban persembahan kepada Tuhan. Nah, kalau dengan demikian Yesus masuk ke Yerusalem, apa yang ia lakukan? Apakah seperti yang dilakukan oleh umat Israel pada waktu itu? Ya, tidak. Ya, tetapi yang ia lakukan, yang akan ia alami ialah bahwa ia tidak akan mempersembahkan korban binatang. Ya, tetapi ia sendiri akan mengorbankan dirinya bagi keselamatan umat manusia. Ya, tetapi bagaimana reaksi murid-murid pada waktu itu? Dan cukup jelas seperti yang diperlihatkan oleh Petrus. Tentu mewakili ya teman-temannya yang lain, dan kemudian mewakili ya orang-orang yang lain. Ya, dengan mengatakan, ya apalagi ketika Yesus ya bicara menyangkut soal ya ia akan dibunuh, wah ini ada reaksi keras. Dan siapa yang akan melakukannya? Bukan orang biasa. Yang melakukan adalah orang-orang yang punya iman. Orang-orang yang punya pikiran yang luar biasa. Yang diandalkan untuk kesejahteraan bagi semua. Ya, tetapi ternyata bahwa justru mereka itulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kemudian merancangkan hal yang jahat kepada Yesus. Siapakah itu? Ya, kita mendengarkan sudah disebutkan di sini. Ya, pihak tua-tua. Ya. Ya, tua-tua pada waktu itu adalah ya sekumpulan orang-orang dewasa ya di dalam umat Tuhan. Yang memikirkan untuk kebaikan untuk semua. Ya, dan kemudian imam-imam kepala ini bukan orang biasa, ya tetapi orang yang dipakai oleh Tuhan untuk kemudian menjadi penghubung antara Allah dan umatnya pada waktu itu. Ya, luar biasa tugas dan tanggung jawab mereka. Ya, dan kemudian selanjutnya di situ dikatakan ahli-ahli Taurat. Ya, ahli-ahli Taurat ini adalah orang-orang kumpulan orang-orang yang ya tahu persis ya tentang apa kehendak Tuhan melalui firman Tuhan. Ya. Tetapi orang-orang yang seperti itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mereka itulah yang akan membuat dia menderita. Ya, mungkin ada yang mengatakan yang membunuh Tuhan Yesus itu bukan mereka-mereka itu. Ya, pemerintahan Kaisar Romawi. Ya, tetapi pertanyaannya ialah mengapa ya tentara Romawi melakukan eksekusi seperti itu? Ya, berawal dari pengaduan mereka ini. Proses awalnya dari mereka. Ya, lalu kemudian ya pemerintah melakukan sebagaimana yang ditugaskan oleh mereka. Ya, bukankah ketika ya Pilatus memberikan ya saran ya untuk membebaskan Yesus, lalu kemudian apa yang ya mereka lakukan? Mereka teriak. Ya, salibkan dia. Ya, padahal sudah dikatakan bahwa ya dia tidak punya ada salah biar sedikit pun tidak ada. Ya, tetapi pendapat umum mengatakan oh tidak, dia tetap bersalah dan dinyatakan bersalah, dan ya hal itulah yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika mendengar bahwa Yesus yang di depan mereka itu akan melakukan perlakuan yang tidak adil, ya melalui proses pembunuhan itu, lalu kemudian ya Petrus
menarik Yesus di sampingnya, lalu kemudian menegur dia dengan berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Ya, hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Tidak ada orang yang akan menyentuh engkau. Ya, apalagi mau membunuh semasih aku ada. Tidak ada. Tidak ada yang berani. Lebih baik, seandainya istilah kita sekarang, lebih baik mayatku dilangkahi, ya, daripada aku melihat engkau dibunuh. Ya, kedengarannya Bapak Ibu Saudara-saudara, pembelaan Petrus ini kedengarannya bagus. Ya, tetapi sesungguhnya ia menghalangi apa yang direncanakan oleh Tuhan. Bukankah Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa hanya melalui kematiannya sajalah itu adalah cara satu-satunya yang dipakai oleh Tuhan untuk kemudian menyelamatkan umat manusia dan dunia ini. Ya, Petrus mau mengatakan, tidak usah itu Tuhan. Tidak penting. Yang penting ialah pikirkan ini, bangsamu ini yang sedang merana, yang sedang menderita karena bangsa lain. Tidak usah pikirkan bangsa yang lain. Wah, ini sangat ditentang keras oleh Tuhan Yesus. Ya, sehingga Yesus mengatakan bahwa enyahlah iblis. Ya, ini tidak gampang Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau misalkan ada sesuatu yang salah terhadap kita lalu kemudian orang memanggil kita iblis. Iblis. Iya kan? Misalkan seorang istri manggil suaminya iblis. Ya, kira-kira enak enggak? Atau suami memanggil suaminya iblis. Apalagi kalau anak-anak kepada orang tua menganggap orang tuanya itu iblis. Ya. Siapapun Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak akan menerima hal itu. Ya, sedangkan kita disebut saja hewan, misalkan kalau kita orang Toraja biasa sudah terbiasa menyebutkan kata anjing itu, tapi saya kira sekarang ini sudah jarang. Iya. Mengapa Yesus mengatakan demikian? Karena dengan pernyataan Petrus itu akan menghalangi apa yang sudah direncanakan oleh Tuhan bagi umat manusia dan dunia ini. Jadi yang dimaksudkan iblis di sini bukan Petrusnya secara pribadi. Ya, tetapi yang dimaksudkan ialah apa yang dikatakan oleh Petrus itu sangat berbeda dengan apa yang dikatakan yang pertama. Yang pertama itu dia katakan, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Yesus katakan, itu bukan hasil rekayasa pikiranmu. Bukan dari pikiranmu itu. Kalau kau mengandalkan pikiranmu, tidak akan kau mengucapkan hal yang demikian. Tetapi itu bersumber daripada Allah. Ya, tetapi sekarang Petrus melupakan apa yang sudah ia katakan karena tidak masuk dalam akal dan masuk dalam hatinya. Ya, sehingga ia melupakan itu, lalu kemudian ketika Tuhan merencanakan hal yang terbaik bagi umat manusia, lalu kemudian Petrus menentangnya dengan mengatakan, oh, tidak akan mungkin hal itu. Ya. Dan bagaimana sikap Yesus? Apakah Yesus mengatakan mantap? Ya, tidak. Ya, kalau saya katakan tadi bahwa apa yang dia katakan itu, ya sesungguhnya yang berkata itu adalah iblis. Jadi iblis ini mempergunakan manusia sama seperti ketika di Taman Eden. Ya, iblis menggunakan memperdaya manusia. Ya, sehingga hal itu terjadi. Ya, dan di situ dikatakan engkau suatu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ya, memikirkan diri sendiri. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir tidak pernah melakukan. Kalaupun pernah melakukan, jangan dimaksimalkan, tetapi kita minimalkan.
Ya, untuk tidak memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan orang lain. Ya, sehingga kita tidak pernah mengatakan, pikirkankah? Ya. Sebab mengapa itu adalah tugas dan tanggung jawab Bapak, Ibu, Saudara dan saya sebagai gereja Tuhan. Ya, di situ dikatakan ya bahwa lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikut aku ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ada 3 hal yang dikemukakan oleh Yesus di situ. Bahwa kalau Petrus ya bersama dengan yang lainnya, kalau kamu mau meneruskan untuk mengikut aku, ya lakukanlah 3 hal ini. Yang pertama, menyangkal diri. Dan saya kira pengertian tentang menyangkal diri ini kita sudah pahami Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Ya bahwa segala sesuatu yang kita miliki termasuk diri kita ini bukan kita punya. Pengetahuan, kekuatan, kesehatan dan semua yang kita hasilkan itu bukan bersumber dari kekuatan dan kemampuan manusia, tetapi bersumber dari Tuhan Allah. Artinya bahwa Tuhan kita jadikan pusat menjadi sentral kehidupan. Itulah menyangkal diri. Ya. Lalu kemudian yang kedua ialah ya bahwa kita harus memikul salib. Salib itu adalah semua penderitaan. Tetapi tidak semua penderitaan itu salib. Sekali lagi saya mau katakan bahwa tidak semua penderitaan itu menjadi salib bagi kita. Kalau penderitaan kita alami karena ulah kita sendiri, kesalahan kita sendiri, keteledoran kita sendiri, ya itu bukan salib. Tetapi itu risiko yang harus kita tanggung. Ya, tetapi menjadi salib bagi kita Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau misalkan ya dalam pelayanan kita, dalam mengembangkan usaha atau dalam pekerjaan, kita sudah berbuat baik, kita tidak pernah terlambat waktu, kita melakukan tugas dengan baik, ya tepat pada waktunya. Tetapi lalu kemudian orang iri terhadap kita, lalu kemudian mungkin dia buang kita ke tempat yang tidak bagus, itulah salib. Menderita karena berbuat baik, menderita karena jujur, itulah salib. Ya, dan tidak perlu bertanya, ya mengapa Tuhan membuat saya seperti itu. Dan memang seperti itulah yang harus kita alami. Bahwa dimanapun kita hadir, kita harus menanggung salib itu. Ya jangan seperti ya saudara-saudara kita yang lain yang selalu menggembar-gemborkan ya bahwa kalau kita ya bersama dengan Yesus, maka kenyamanan dan keamanan ya akan terjamin. Wah, ini tidak sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Tuhan. Ya bahwa orang percaya itu harus menanggung salibnya sendiri. Ya, bahkan ada yang mengatakan saya berani memikul salib Yesus. Ya kalau memang ada manusia yang bisa memikul salibnya, untuk apa dia datang? Ya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memikul salib Yesus. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melaksanakan apa yang dipikirkan oleh Allah. Ya, dan karena itulah Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari dengan segala kerendahan hati, ya dalam keadaan saat teduh di tempat kita masing-masing. Lalu kemudian kita renungkan dan camkan tugas dan tanggung jawab panggilan kita sebagai gereja Tuhan. Yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk memikirkan apa yang dirancangkan oleh Tuhan bagi keselamatan umat manusia dan dunia. Ya gereja Toraja sekarang ini tuh Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ya sedang ya bahkan sejak dari dulu ya merencanakan bagaimana supaya di daerah-daerah PI Gereja Toraja, anggota Gereja Toraja berpartisipasi di dalamnya mendukung pelayanan ini. Supaya apa? Supaya ya gereja Tuhan tetap melaksanakan fungsinya untuk menyampaikan ya kabar baik kepada orang lain. Ya termasuk juga Lembaga Alkitab Indonesia. Ya kita sebagai bagian dari gereja yang memanfaatkan Alkitab itu menjadi ya buku rohani bagi kita, ya selalu ya menerbitkan Alkitab itu dengan berbagai macam bahasa termasuk bahasa-bahasa daerah. Ya beberapa waktu yang lalu ya bahasa Enrekan.
Enrekan kah? Bukan. Bahasa apa itu? Yang tetangga dengan Toraja. Enrekan mulai. Ada bahasa daerah di situ. Ya. Sudah ada terjemahan buku kecilnya untuk perjanjian baru yang saya punya. Ya, dan itu adalah salah satu karya besar. Ya. Tuhan bagi gerejanya melalui Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, bahwa Tuhan memakai orang-orang yang punya keahlian untuk memikirkan. Ya, bagaimana supaya Injil itu terjangkau ya kepada saudara-saudara kita yang ada di suku, yang ada di Indonesia. Ya, dan saya yakin dan percaya bahwa kita semua memikirkan hal itu. Ya, sebab ya kalau kita ya tidak mampu untuk ya bagaimana menerjemahkannya, tetapi Tuhan memakai orang-orang tertentu untuk menerjemahkan itu. Lalu kemudian dukungan kita yang pertama ialah ya harus kita dukung dalam doa, dan kemudian ya kita dukung dengan barangkali bukan hanya pokok-pokok doa ya, tetapi juga menyangkut soal pokok-pokok penghasilan barangkali. Iya, seperti itu. Supaya apa? Supaya Injil dapat terjangkau ke berbagai tempat. Ya, dan karena itu ya mari kita camkan itu, kita renungkan bahwa sungguh rencana Tuhan itu mulia bagi umat manusia dan dunia ini, menghadirkan Bapak, Ibu, Saudara dan saya untuk mengambil bagian dalam hal tersebut. Ya, dan mari kita tunduk kepala, kita bersama-sama dengan segala kerendahan hati kita datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk kemudian berkomunikasi dengan Dia melalui doa yang telah diajarkan bagi kita semua. Kita ucapkan bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama dengan segenap orang percaya pada segala tempat dan pada segala zaman. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit, Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan alam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Karena kasih-Nya
status manusia. Bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang kita boleh nyatakan dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita memberi ungkapan syukur kita melalui pundi-pundi yang akan dijalankan. Dan kita dituntun dari nats firman Tuhan dari Mazmur 26 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Mengiringi persembahan kita melakukan Kidung Jemaat 393 ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Anak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya.
setelah pundi dijalankan, sekiranya ada paduan suara atau vokal grup, disilahkan sebentar. Dalam warta ada paduan suara PPGT atau vokal grup, tetapi karena mereka tidak melapor ke kami, jadi kami sampaikan di sini, sekiranya ada paduan suara atau vokal grup, disilahkan. Sekali lagi, sekiranya ada paduan suara atau vokal grup, disilahkan.
Ya, terima kasih atas puji-pujian yang telah dinaikkan kepada Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus tetap memberkati. Mari kita kembali naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, bahwa Tuhan tetap mengasihi kami dalam ibadah ini, sehingga kami boleh menyatakan ketaatan dan kesetiaan kami menyembah Engkau. Dengan menaikkan pujian syukur dan hormat kami melalui nyanyian yang kami kumandangkan bersama, dan juga melalui vokal group yang dinyatakan oleh anak-anak kami. Kami yakin tetap menjadi korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Demikian juga dengan persembahan hidup kami, persembahan diri kami kepada Tuhan. Dan harta benda yang Tuhan anugerahkan bagi kami yang kami persembahkan, baik itu melalui pundi-pundi, melalui kotak persembahan, dan juga melalui amplop-amplop persembahan dan berbagai bentuk persembahan kami anak-anak-Mu. Kami yakin Tuhan mau pakai bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja dan jemaat Tuhan, terlebih khusus di jemaat Beringkanaya. Dan Tuhan memberkati kami majelis gereja untuk mengelolanya. Dan berkati kami pula untuk mengelola yang masih ada pada kami, sehingga kami gunakan bukan untuk melawan Tuhan, tetapi untuk kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Perkenankan kami Tuhan bersyukur kepada saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka dalam pekan yang lalu. Bahkan sampai pada hari ini yang Tuhan nyatakan kepada Sugianti Silvi dan Eunike Kathleen Tangkelabi. Dan kami yakin Tuhan sempurnakan sukacita saudara-saudara kami. Demikian juga bagi mereka yang Tuhan nyatakan pertambahan usia kelahiran mereka dalam pekan ini. Dan Tuhan sempurnakan sukacita mereka bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia perkawinan mereka, baik dalam pekan yang lalu bahkan dalam pekan ini, sehingga rumah tangga saudara-saudara kami tetap menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan. Demikian juga kami bersyukur bersama-sama Tuhan kepada beberapa anggota jemaat-Mu yang mendapatkan kenaikan pangkat, kenaikan golongan dan jabatan, yang selesai dalam studi, yang mendapat pekerjaan, yang sembuh dari sakit penyakit, dan berbagai kesuksesan lain yang dialami oleh anak-anak-Mu. Demikian juga kami bersyukur bersama Tuhan, bersama dengan saudara kekasih kami, Bapak Suryanto Pongtuluran, atas berkat seorang anak yang baru lahir. Kami yakin dan percaya bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Setelah Tuhan memimpin dan memberkati, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada Ibu kekasih Ibu Arni Mantong atau Mama Selo, selama kurun waktu kurang lebih 9 bulan lamanya ia mengandung anak kekasih yang ada dalam kandungannya. Dan puji syukur bahwa Tuhan telah menggunakan tim dokter untuk melakukan operasi, ya, dan semua proses itu boleh berjalan dengan baik. Dan kami bersyukur bahwa ibu dan anak kekasih yang baru lahir tetap dalam keadaan yang sehat. Dan kami yakin Tuhan pulihkan kesehatan ibu kekasih dan anak kekasih yang baru lahir, dapat tetap bertumbuh dalam belayan kasih sayang Tuhan, dan ia tetap menjadi milik Tuhan seperti yang Tuhan nyatakan kepada kakak-kakaknya. Ya Bapa kami di surga juga, ya Tuhan, kami tetap mendukung di dalam doa buat anak-anak-Mu yang sedang bergumul karena sakit penyakit yang mereka derita. Seperti yang masih dialami oleh Sofianti Dolen, anak dari Bapak Rai Matosa Miktum Kambara, Nyonya Teresia Simon Paimbonan, Ibu Adolfina Ambabunga atau Omah Ninik, tante dari Nyonya Suryati Gandakusuma,
Bapak Kris Batara pasca operasi mata yang hadir bersama dengan kami dalam ibadah ini. Ibu Barnece Pongtuluran, ibunda dari Bapak Fransoni Patiung. Ibu Marta Pongtuluran, tante dari Bapak Fransoni Patiung. Ibu Elizabeth Kampu, Mama Aristo, keponakan dari Ibu Sisilia Sapan, dan juga sesungguhnya orang tua kekasih kami Ibu Sisilia Sapan juga mengalami gangguan kesehatan, dan Ibu Risto akan menjalani proses kemoterapi esok hari, yang juga dialami oleh Nyonya Margareta SP, dan kemudian yang masih dialami juga oleh sepupu dari Ibu Nelly Tetaming, dan juga yang dialami oleh Bapak Aser Sulo yang sementara dirawat di Batam. Itulah anak-anakmu yang telah kami sebutkan nama mereka satu persatu. Baik yang dirawat di rumah sakit, baik yang ada di Makassar maupun di kampung halaman, maupun yang dirawat di rumah. Kami percaya Engkau tetap mendengarkan keluh kesah mereka dan mendengarkan doa kami bersama. Dan Tuhan Yesus tetap hadir melawat mereka, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, sehingga kesehatan mereka berangsur-angsur menjadi pulih. Karena Tuhan pun tetap memberkati obat-obatan, makanan dan air minum, baik yang sudah, yang sementara, bahkan yang masih akan dinyatakan kepada mereka. Demikian juga untuk orang-orang tua kami, om tante kami, kakek nenek kami, anak-anak kami, cucu cicit kami, orang-orang yang kami kasihi, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami, yang kami tidak sempat sebutkan nama mereka satu persatu karena keterbatasan informasi. Dari tempat ini sebagai warga gereja dan jemaat Tuhan kami berdoa buat mereka. Engkau adalah dokter yang agung, yang hadir untuk melawat anak-anakmu yang sedang dalam pergumulan karena sakit penyakit. Demikian juga ya Tuhan bagi anak-anakmu yang bergumul atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi. Seperti yang masih dialami oleh orang tua kekasih kami Bapak Rumantumbo sekeluarga. Atas meninggalnya ibu mertua kekasih. Kami yakin Tuhan tetap menghiburkan segenap keluarga. Kami semua yang Tuhan percaya untuk mengambil bagian dalam ibadah ini. Kami yakin pelayanan kami hari ini tidak menjadi sia-sia, melainkan berguna bagi pertumbuhan kedewasaan iman kami sebagai anak-anak Tuhan. Juga kami bersyukur bahwa alat-alat yang kami gunakan, Tuhan tetap memberkati dan dapat berfungsi dengan baik. Dan setiap kami yang hadir bersama-sama pada jam ini Tuhan, kami yakin Tuhan tetap hadir dalam setiap pergumulan kami. Baik pergumulan dalam rumah tangga atau dalam keluarga kami, pergumulan di tempat usaha, di tempat kerja, atau dalam pergumulan di dunia pendidikan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus tetap mendampingi kami dan tidak mengandalkan kemampuan dan kekuatan yang melekat pada diri kami, tetapi Tuhanlah yang kami utamakan dalam hidup ini dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Ya Bapa kami di surga, kami yakin kami segenap majelis gerejamu, Tuhan tetap memberkati bersama dengan pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu dan para pekerja gereja, untuk dengan penuh kesetiaan melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami mengakui akan segala kekurangan dan keterbatasan kami, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan mencukupkan akan kekurangan-kekurangan kami. Ya Bapa kami di surga, kami yakin dan percaya bahwa kami segenap warga jemaat-Mu, kami yakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan menyertai kami selama pekan ini, bahkan dalam sepanjang sejarah hidup kami. Tuhan memberkati anak-anak kami, saudara-saudara kami, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami karena pendidikan dan pekerjaan mereka. Demikian juga Tuhan ternak pemeliharaan kami, tanaman yang kami tanam, baik itu di pekarangan rumah kami atau di kebun atau di sawah atau dimanapun ya kami tempatkan, dan kiranya boleh bertumbuh dan berkembang biak sebagaimana yang Tuhan kehendaki.
Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, kami berdoa untuk ibadah yang dilakukan oleh umat-Mu hari ini, termasuk yang kami laksanakan di Jemaat Beringin Kanaya. Kami yakin bahwa pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan berkati, demikian juga untuk perdamaian dunia. Dan juga kami berdoa untuk mereka yang hidup dalam kesusahan karena berbagai sebab. Sesaat lagi Tuhan kami akan kembali ke alamat kami. Kami yakin Tuhan memberkati baik yang berjalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan. Dan Tuhan tibakan dengan penuh selamat. Dan lalu Engkau menerima kami. Melalui Tuhan kami Yesus Kristus penebus dosa kami. Kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Tambahan warta. Yang pertama, disampaikan kepada Bapak Ibu anggota jemaat bahwa saat ini dibutuhkan alat musik band yang baru untuk mendukung pelayanan ibadah dalam gereja. Kita ketahui bersama bahwa di kelompok-kelompok sudah dijalankan list, namun kami tetap menghimbau sekiranya masih ada Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan untuk pengadaan alat musik, disilahkan langsung ke majelis terdekat atau langsung ke kantor gereja. Terima kasih atas persembahan kita. Yang kedua, tadi anak-anak kita dari Panitia Bina Akrab Getsemani SMA Negeri 18 Makassar, mereka sudah memberikan puji-pujian untuk kita semua, dan saat ini mereka mencari dana dalam bentuk penjualan basar di depan gereja. Mari Bapak Ibu kita mendukung anak-anak kita dengan mengambil bahagian di dalamnya. Terima kasih. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Manase Deran dan STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa dengan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, maka kita akan melihat rencana Tuhan yang besar. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Padamu Tuhan
Bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita tetap camkan apa yang telah kita alami dan dengar bersama dalam ibadah ini. Karena itu pergilah, tetaplah mewujudkan kehidupan yang berkenan kepada Allah, di mana di dalamnya kita menyatakan kasih, damai sejahtera, kemurahan, dan keadilan Allah, serta terus memikirkan dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Kami siap melakukannya, kiranya Tuhan menolong kami. Karena itu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bersyukur atas penyertaan Tuhan yang sudah boleh kita alami. Kita menutup liturgi kita dengan nyanyian syukur di jalan hidup yang lebar sempit. Jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Tuhan Yesus selalu menolongku, tak pernah sekalipun
dia kecewakanku. Walau terkadang seakan terlambat, tapi campur tanganmu selalu terlihat. Tuhan Yesus selalu membelaku, tak pernah sekalipun dia meninggalkanku. Walau semua orang dapat berubah, kasih setiamu berlaku